Baik. Ya sedikit aja berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Nah, itu ya kita bahas sedikit seputar permasalahan akikah ya, seputar permasalahan akikah. Hadis-hadisnya di kitab Bulughul Maram sudah kita bacakan. Ya, sudah kita bacakan, sekarang ada permasalahan. Boleh nggak kita mengakikahi diri kita sendiri ketika kita sudah dewasa? Jawabannya boleh. Ya, berdasarkan hadis yang makbul dari Anas bin Malik disebutkan akon Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahi untuk dirinya sendiri ketika beliau sudah memasuki masa kenabian. Artinya nabi aja diangkat jadi nabi usia berapa? 40. Nah, berarti ketika nabi tidak diakikahi atau belum diakikahi oleh orang tuanya atau oleh kakeknya waktu itu, ya, maka beliau mengakikahkan untuk diri beliau sendiri. Ya, untuk diri beliau sendiri ya setelah masa kenabian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang bapak punya sekian anak. Ya, 5 atau 7 atau berapalah. Ya. Mereka semua oleh si bapak ini karena ketidaktahuan si bapak ini, berdosa si bapaknya ini karena nggak belajar. Dia ini nggak mengakikahkan anak-anaknya. Ya. Dan semua anak-anaknya sudah berkeluarga. Si bapak masih hidup. Si bapak ini masih hidup. Ya. Baik. Nah, maka di sini kembali lagi hukum akikah adalah sunnah. Kemarin ya, sunnah muakkadah. Ya, hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Apabila ya orang tuanya itu masih hidup dan masih berkecukupan, dia yang bayar. Walaupun anak-anak udah berkeluarga. Udah, kalian bapak yang bayarin. Karena nanti dikhawatirkan apa? Tergadai. Makna tergadai apa? Nggak bisa ngasih syafaat. Nggak bisa ngasih syafaat. Nah, kemudian ya, apalagi permasalahan akikah sih? Ini akikah itu dibagikan yang terbaik ialah dalam bentuk sudah masak. Dalam bentuk sudah masak. Ya, daging kambingnya kepada fakir, miskin, kepada kerabat, kepada keluarga. Nah, ya. Nah, boleh juga dalam bentuk daging, tapi yang lebih afdol yang tadi. Apalagi sekarang udah ada tuh jasa akikah ya berarti udah nasi, apa tuh acar-acarnya, kerupuknya, bahkan ada jeruk dan air mineralnya itu lebih bagus lagi. Ya, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Tapi boleh bagi anak laki-laki 1. Sebagaimana hadis yang kemarin kita bacakan. Boleh. Kemarin kan hadisnya sudah lewat ya. Hadis pertama. Ya. Nah, akikah itu adalah beban dari ayah. Ya. Dari harta ayah. Bukan harta anak. Atau harta ibunya. Kecuali apabila kakek atau paman ya yang walinya si anak tadi itu mengatakan udah saya aja bayarin, itu tidak mengapa. Kalau ibunya mau bersedekah karena lihat suaminya kekurangan, dia pakai duit saya aja. Nah, itu bersedekah itu tidak masalah. Baik. Nah, sepatutnya akikah itu belum mencapai usia balik. Ini sepatutnya. Ya, tapi kalau pada usia balik, nah tadi ya, anak punya pilihan, boleh mengakikahkan dirinya sendiri atau tidak. Anak punya pilihan. Tadi kan Nabi mengakikahkan untuk diri sendiri setelah beliau masuk usia kenabian. Nah, hitung hari akikah paham ya? 7 hari. 7 hari misalnya sekarang hari Ahad. Hari lahir hari ini. Yang namanya hari itu kalau nanti ba'da maghrib berarti itu udah hari Senin. Ya, udah hari Senin. Nah, lahir nih sebelum maghrib. Sekarang nih. Berarti 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis ya. Kamis 5, Jumat 6, Ahad
Eh, Sabtu, habis Jumat Ahad lagi. Nah, Sabtu 7. Nah, ya, baik, itu 7. Kalau nggak bisa 7, 14, 21. Kalau nggak bisa juga di masa balik. Kalau sudah masa balik, nanti si anak punya pilihan. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, apakah mau mengakikahi untuk diri sendiri atau tidak? Ya, tapi itu seputar permasalahan akikah. Nah, ya, itu seputarnya. Ya, jumlah apa mengenai masalah kambingnya itu, ya, itu sama dengan syarat permasalahan hewan kurban. Berarti tidak boleh cacat, gitu kan? Nah, tidak kurus, boleh betina. Ya, boleh betina. Nah, bagi orang tua yang tidak mampu, maka gugur sunnah muakkadah tadi. Bukan gugur kewajiban, sunnah muakkadah tadi. Ya. Nah, kemudian seandainya, ya, ketika seorang mau mengakikahi untuk anaknya, kemudian berbarengan dengan hari-hari haji. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ini kan 4 waktu penyelenggaraan hewan kurban ya. Tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Ya, maka kalau dia punya kelapangan, lebih baik dipisah antara kurban dan akikah. Itu lebih baik dipisah. Tapi kalau dia nggak punya kelapangan, kondisi sulit, ekonomi sulit, maka boleh menggabungkan niat antara kurban dan akikah. Itu nggak apa-apa. Ya, baik. Ya. Kemudian afdolnya diakekahin di mana? Di tempat dia berada. Tapi kalau dia bilang, wah saya mau akekahin kirim ke Suriah, kirim ke Palestina, atau ke negeri-negeri kaum muslimin yang sedang mengalami kesusahan, itu nggak apa-apa. Nah, itu boleh. Ya, itu nggak masalah. Baik. Apalagi sih permasalahan akikah? Nah, boleh, itu nggak ada. Nggak ada. Hah? Boleh. Ya, boleh Ibu. Waduh, ini ya, ya. Jadi pertama ya, tidak terdapat ayat atau hadis ketentuan tadi. Ketentuan tadi. Ya, yang ada ialah beberapa hadis di antara yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah, yuj'alu judulan wa yu'kalu yut'am. Ya. Nah, daging akikah itu kata Nabi dijadikan, ya, atau kata Aisyah menceritakan bagaimana proses akikah yang dialami oleh beliau ketika melihat bagaimana praktek Nabi. Daging-daging tersebut, ya, apa namanya? Ya, dijadikan tulang untuk dimakan dan diberi makan. Yukal wayut am. Yukal dimakan oleh sahibul akikah. Wayut am dan diberi makan kepada orang lain. Berarti boleh dari hadis ini disebutkan oleh Aisyah, daging akikah tersebut yukalu dimakan oleh Nabi, oleh keluarga Nabi, wayut amu dan diberi makan kepada orang lain. Ya, baik. Nah, permasalahan, boleh nggak dicacak-cacak kayak seperti hewan kurban? Ya. Nah, permasalahan di sini baru dirinci oleh para ulama. Berdasarkan hadis tadi bunyinya yuj'alu judulan, bahwa eh, tubuh hewan yang berupa tulang tadi itu tidak dipecah. Biarin aja tulangnya demikian. Nanti dimasak, dikasih ke orang, begitu. Nah, apakah itu wajib? Tidak wajib. Itu hanya anjuran. Ya. Adapun dimakan oleh sahibul hajat itu boleh. Maka orang yang memiliki hajat akikah dia bisa membagi daging hasil akikahnya dalam bentuk daging mentahan atau yang sudah matang. Yang terbaik tadi apa? Yang sudah matang. Apalagi ditambahi lagi
makanan pokoknya nasinya, apalagi tambahin lagi penyedapnya, acarnya, sambelnya, jeruknya, air mineralnya, oh itu lebih bagus lagi. Ya, nanti dibagikan kepada fakir, miskin, tetangga, kerabat, teman dekat, ya, keluarganya pun juga boleh makan. Karena tadi riwayatnya, yuk kalu wayut amu. Apa arti yuk kalau dimakan sendiri, wayut amu, diberikan makan pada orang lain. Itu seputar akikah. Ya, apalagi? Enggak, enggak, enggak Bu, keliru. Akikah itu ya dengan bentuk hewan kurban. Ayam, lele, angsa, nggak boleh. Kalau itu nggak bisa. Bahkan yang hewan kurban aja, sapi, itu tidak akikah dengan sapi. Hewan kurban di antara lain apa? Onta. Akikah tidak dengan onta. Tapi dengan kambing. Ya, nah itu. Hmm, Kalilan. Oh, oh iya. Mhm, mhm. Masalah menggunting rambut kemarin udah kita bahas ya, hadisnya juga. Anaknya digundulin, kemudian rambutnya ditimbang, dikonversikan ke nilai perak, disedekahkan dengan uang senilai perak tadi ke fakir miskin. Praktek masyarakat, anaknya ditaruh sambil baca sallallahu ala Muhammad, terus kemudian dielus, digunting. Ya tentu kita kita kemarin udah baca ya hadisnya ya. Kita udah baca hadisnya nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Ini Ibnu Hajar ini kan jadi rujukan ya saudara-saudara kita juga yang melakukan demikian ya. Karena Ibnu Hajar ini ulama yang diterima semua kalangan. Ya artinya kalau mereka mau jujur, rujukannya apa? Ya pasti tidak akan merujuk kepada referensi agama kita, Al-Quran atau Al-Hadis Sunnah atau petuah ulama mazhab. Nggak ada. Ya pasti ya istiadat aja. Ya adat istiadat. Nah, mengenai adat istiadat, ini kembali lagi, ini melanggar syariat atau tidak. Kalau terus-terusan kayak begitu, apalagi seakan-akan udah jadi dianggap syariat, kalau yang nggak kayak begitu dianggap aneh, nah ini udah nggak boleh. Nah, ini udah nggak boleh. Yang ini muhdas berarti, ini mengada-ngada ini, ya, ini mengada-ngada. Tetapi kalau ternyata sesekali diisi, diundang tokoh pemuka agama untuk ngasih sambutan, ya, sesekali nggak masalah, ya, sesekali itu nggak masalah. Samalah ketika pernikahan, kan pernikahan itu yang sudah khutbah nikah, udah khutbah nikah nih sama penghulu, selesai, tiba-tiba ngundang lagi ustadz yang lain, nasihat pernikahan. Sebenarnya kan nggak ada nasihat pernikahan ini, tetapi tidak masalah kalau dianggap itu kalau tidak ada itu bukan sesuatu hal yang janggal, sesuatu hal yang kok begini nih, nggak ada nasihat pernikahan kan tadi udah ada khutbah nikah oleh penghulu, ya. Hatta khutbah nikah pun nggak dilakukan nggak masalah. Karena yang penting rukun nikahnya terpenuhi. Nah itu ya. Jadi dilihat nih kalau praktek-praktek ceramah kayak tadi itu dianggap sebagai sebuah hal yang kemestian, kalau nggak ada jadi janggal, nah itu berarti jangan. Nah itu baru ceramah, ya. Gimana dengan nanti ya tuh yang dimuterin anak, nah, itu ya faedahnya apa ya? Kalau ceramah jelas faedahnya. Ini yang datang biar dengerin nih seputar hukum akikah. Kalau diputerin tuh faedahnya apa? Ya faedahnya apa? Ya faedahnya apa? Anaknya dielus sama orang. Itu faedahnya. Apalagi anak kecil rawan masih dia rawan terkena virus. Sementara tangan-tangan orang dewasa kita tahu sendiri. Megang duit, megang HP, megang segala macam. Faedahnya secara kesehatan nggak ada faedah. Bahkan bermudarat. Nggak ada manfaat. Ya, dari sisi aspek agama, apalagi nggak pernah kayak begitu. Ya, apalagi kalau dianggap sebagai hampir sebuah kemestian, wah ini jadi bid'ah, ya, jadi bid'ah. Ya, nah itu memang masyarakat itu demikian sih doyannya, senangnya yang kayak begitu.
Ya itu memang mesti diedukasi mereka itu, diedukasi. Ya kita memang bukan orang yang gampang bilang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Iya, tapi masyarakat juga harus introspeksi. Jangan dikit-dikit kebiasaan, dikit-dikit adat, dikit-dikit adat. Ya kita nggak ingkari ada adat-adat yang nggak sesuai syariat tapi tidak dilarang. Bedain ya, adat ada yang sesuai dengan syariat, ini yang dianjurkan, ada yang tidak sesuai dengan syariat tapi tidak dilarang. Ya, ada juga yang nabrak syariat, nah itu yang dilarang. Ada juga yang menyelisih syariat, yang menyelisih syariat itu kok kayak dianggap sebagai sebuah syariat padahal bukan disyariatkan. Kalau adat yang menyelisih syariat, ya jelas sedekah laut, sedekah bumi itu menyelisih syariat itu, ya kekufuran. Apalagi adat kesyirikan, main debus, kuda lumping, ya reok. Mohon maaf, reok itu ada dukunnya ya. Orang itu nggak mungkin dia gigit topeng 40 kilo pakai gigi dia, kecuali kesurupan, sihir. Udah lumping, makan beling, apalagi debus, nggak mempan ketika dibacok. Nah itu kesyirikan, perdukunan. Nah itu nabrak syariat. Nah ada yang menyelisih syariat, dianggap sebagai sebuah kemestian, padahal itu nggak harus. Nah ini kayak bikin syariat sendiri nih, ya. Nah, ada adat-adat yang tidak bertentangan dengan syariat, walau syariat nggak ngajarin, ya itu nggak masalah. Ya kayak kayak adat kita, misalkan sekarang mudik, itu nggak bertentangan dengan syariat. Walaupun nggak ada riwayatnya sahabat mudik, Nabi pas Lebaran mudik ke Mekah, ya. Tapi kita nggak ada juga ulama yang bilang mudik itu bid'ah. Ya, kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Begitu. Ya. Nah, kita selesai itu ya. Berarti sekarang kita masuk pembahasan terkait sumpah dan nazar, ya. Nah, mengenai ini nazar dulu apa sumpah dulu nih ya? Oh, sumpah dulu. Ini pembahasan mengenai sumpah, ya. Nah, mengenai sumpah di sini perhatikan, sumpah yang sah itu ialah yang terpenuhi rukun dan syarat. Ya, rukun dan syarat. Yang pertama ada al-halif, orang yang bersumpah. Ya. Yang kedua mahluf bihi, objek nama Allah yang digunakan sebagai sumpah. Yang ketiga mahluf alaih, perkara yang disumpahkan. Yang keempat sigot, ya, lafaz sumpah. Ya. Yang pertama halif, orang yang bersumpah. Ya. Yang pertama orang yang bersumpah. Yang kedua tadi apa? Ya, ya mahluf bihi. Mahluf bihi, nama Allah. Mahlufun bihi. Demi Allah, ya. Nama Allah atau sifatnya yang dijadikan sumpah. Ini penting ya, karena kalau bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Ya. Yang ketiga tadi apa? Mahlufun alaih. Ya, perkara yang disumpahkan. Yang keempat apa? Sigoh, lafaz sumpah. Misal saya bersumpah, saya halif, orang bersumpah. Mahlub bihi, nama Allah. Ini pasti nama Allah atau nama sifat Allah.
Demi Allah, wallahi, misalkan. Ya, kalau pakai bahasa Arab itu ada huruf qasam. Hurufnya itu huruf waw, ba, ta, ya. Wallahi, billahi, tallahi, gitu ya. Jadi nggak mesti wallahi. Wallahi, billahi, tallahi. Waw, ba, ta. Mesti nama Allah. Kalau nggak nama Allah, syirik. Nabi sabdakan, man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Syirik asgor. Kayak zaman sekarang tuh. Ya, demi apapun. Demi apapun. Demi apapun ya. Dikit-dikit sumpah tuh nggak boleh. Kata Nabi, man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang mau bersumpah, mesti sumpah dengan nama Allah. Nggak boleh sumpah deh demi apapun. Sumpah. Nggak boleh sumpah-sumpah gitu aja. Ya. Nah, misal saya nih. Saya bersumpah, berarti ini saya. Halif, orang bersumpah. Wallahi, demi Allah. Berarti nama Allah. Ya, objeknya apa? Saya tidak akan melakukan ini. Nah, ini berarti mahluf alaih. Ya. Sigohnya apa? Redaksinya apa? Saya tidak akan begini begitu. Nah, itu redaksinya semua sudah terkumpul, maka itu sigot, lapat sumpahnya. Sudah sah. Ya. Itu disebut arkanul hal, arkanul aiman, rukun. Ini rukun-rukun sumpah. Ini sebelum masuk kita bahas fondasinya dulu ya. Sebelum masuk ke hadis-hadisnya kita bahas fondasinya dulu. Ya. Nah, syarat dari sumpah dia mesti muslim, balik, berakal. Bukan karena paksaan dan perkara yang disumpahkan mampu dilakukan. Nah, ini udah belum? Udah ya. Tadi rukun, sekarang syarat sumpah. Muslim mukallaf. Ya. Balik akil. Kedua tadi apa? Bukan, berakal, ini kan berakal. Balik apa? Tidak dipaksa. Ghairu mukrah. Yang ketiga apa? Mampu melaksanakan isi sumpah. 3 syarat ini nggak terpenuhi, nggak sah sumpah. Adapun syarat mesti menggunakan nama Allah itu sudah include tadi, ya. Karena kemutlakan bersumpah wajib dengan nama Allah. Juga yang termasuk syirik demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, demi Allahnya udah tauhid, demi Rasulullah, ya. Nah ini, kalau dia bersumpah tapi anak kecil, bocil, ya, muslim bukan muslim, nggak sah sumpahnya. Ya, kemudian dipaksa, maka tidak sah. Kemudian dia tidak mampu melaksanakan, tidak sah. Tidak sah. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada konsekuensi batalkan sumpah atau tidak melaksanakan sumpah. Konsekuensinya apa? Ya, tidak melaksanakan sumpah. Ini wajib ya. Sumpah saya akan begini begitu. Ternyata dia nggak mampu begini begitu. Ada 4 pilihan. Ya. Ini 4 pilihan bebas. Bebaskan artinya boleh milih salah satu, nggak mesti berurutan. Bebaskan budak muslim,
Kalau nggak ada, puasa 3 hari, tidak mesti berturut-turut. 3, memberi makan 10 orang miskin atau fakir miskin. Yang keempat, memberi pakaian 10 orang miskin atau fakir miskin. Ya, ini konsekuensi kalau tidak melaksanakan sumpah. Ya, sudah terpenuhi rukun dan syarat sumpah, kemudian dia tidak melaksanakan. Dia tidak melaksanakan. Sumpah beda sama janji ya. Kalau janji gak ada konsekuensi yang kayak begini. Janji itu ya cuman ya nanti dicap ada ciri munafik aja. Kan tanda munafik apa? Idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, maka dia ingkar janji. Itu tidak ada konsekuensi ini. Tapi kalau disumpah, ya demi Allah, saya tidak akan masuk ke rumah itu lagi. Ternyata masuk ke rumah itu lagi. Berarti dia melanggar sumpahnya tuh. Ya. Berarti dia bayar kafarat. Kafaratnya pertama selain taubat, ya. Itu dia mesti taubat dulu. Dia mesti taubat. Ini namanya kafarat. Ya. Ini kafarat tidak melaksanakan sumpah. Kafarat konsekuensi tidak melaksanakan sumpah, tobat. Setelah tobat nggak cukup, dia laksanakan salah satu dari 4 hal. Bebaskan budak muslim. Kalau nggak ada, puasa 3 hari. Tidak mesti berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Ya. Memberi makan 10 orang miskin. Fakir miskin. Memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Nah, perhatikan, memberi pakaian 10 orang miskin, fakir miskin, pakaian yang mampu dikenakan untuk sholat. Jadi nggak bisa kasih daster, kasih androk aja, kasih jilbab aja. Berarti mesti satu setel. Ya, begitu. Wow. Yang penting kita tahu itu fakir miskinnya muslim. Habis itu dia nggak sholat, kita udah bayar kafarat. Ya, kita udah bayar kafarat. Ya. Nah, sumpah itu kan sumpah itu ada macam-macam ya. Nanti yang ada konsekuensinya itu yang mana ini? Perhatikan di sini ya. Ya, mengenai sumpah di sini. Ya, sumpah itu ada 3 macam. Sumpah lagwi, sumpah munaqidah, sumpah gomus. Ya. Ini udah belum? Sudah. Tiga macam sumpah. Sumpah lagwi. Ini apa? Bukan main-main. Memang kayak keseharian. Ini orang Arab, saya bingung nerjemahinnya. Gimana ya? Orang Arab dikit-dikit, Allah, 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 Allah. Tapi dia itu kayak udah kebiasaan dia. Allah, Allah. Kayak Indonesia gimana? Sumpah deh. Nah, ini nggak ada kafarat kalau tidak dilakukan. Nggak ada kafarat. Ini nggak dianggap. Kemudian ada sumpah munaqidah. Ini sumpah yang betul-betul terrealisasi rukun dan syarat. Berarti ini berlaku kafarat. Kafarat. Ya. Nah, kemudian ada sumpah gomus. Atau sumpah palsu.
Nah, sumpah palsu. Al-yamin al-kadhibah. Yang disengaja untuk menipu. Ya, maka ini sama. Taubat, karena itu dosa besar. Bayar kafarat. Kafaratnya tadi apa? 4 pilihan tadi. Ya, ini taubatnya itu nggak sekedar kayak tadi yang melanggar sumpah, tapi taubatnya itu karena maksiat dia. Ya. Bahkan kalau dia lakukan di bulan Ramadan batal pahala puasanya. Ya. Nah, yang mengenai sumpah yang pertama itu Allah jelaskan di surah Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin tu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Ya. Di surah Al-Maidah ayat 89, ya Allah tidak menyiksa kalian disebabkan sumpah lagu kalian yang memang keseharian, ya. Sumpah keseharian yang memang kayak udah biasa aja, sumpah yang terucap tanpa sengaja gitu, ya. Ini tidak ada dosa dan tidak wajib kafarat kalau tidak ditunaikan. Ya, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud, ya. Nah, tanpa ada maksud. Nah, ya silakan. Salam. Ini orang Arab sendiri biasa mengucapkan kalla wallah. Ya. Nah, saya dulu waktu di Yaman ngomong sama sopir taksi, sopir itu dikit-dikit wallahi, wallahi ya, wallahi ya, wallahi, dikit-dikit wallahi, wallahi. Tapi kita jangan ambil, oh ini orang sumpah dulu nih. Enggak. Itu namanya ya sumpah lagwu atau lagwi. Ya. Nah, ya. Nah, kalau sumpah ya gomus, nah itu ya. Sumpah palsu, wah ini ya dosa besar itu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Nabi sabdakan, al-kabair al-isyraq billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yamin al-ghamus. Ya. Dosa besar itu adalah yang pertama syirik pada Allah, kedua durhaka pada orang tua, yang ketiga membunuh jiwa, yang keempat sumpah palsu. Ya. Yang dia sengaja dusta. Dia sengaja dusta, tapi ya itulah dia untuk menipu orang, mengelabui orang. Nah, ya, dan dia nggak cukup bayar kafarat. Mengenai kafarat yang tadi saya sebutkan 4 pilihan, di surah masih surah Al-Maidah ayat 89 tadi. Wa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Wa ma lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ya, maka kafaratnya penembusnya kalau tidak mampu merealisasikan sumpah, tidak mewujudkan sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa, pertengahan yang biasa kalian makan untuk keluarga kalian, atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan budak. Siapa yang nggak mampu, maka puasa 3 hari. Ya, nah puasa 3 hari. Baik, itu ya sekelumit. Sudah paham Bu? Nah berarti kita masuk ke hadis-hadis ini udah enak ini. Masuk ke hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar.
Nah, ini sudah enak karena sudah dapat gambaran mengenai sumpah. Ah, orang ya kayak kita sekarang sumpah deh, sumpah deh. Ah, ah, itu ya sumpah lagwi itu nggak dianggap. Yang dianggap itu yang sumpah menyengaja, yang dia ingin meyakinkan orang bahwa dia akan begini, dia tidak akan begitu. Nah itu yang namanya sumpah munakid, sumpah munakidah. Ya, demi Allah, saya tidak akan makan itu lagi. Dia makan. Lagi dikit-dikit sumpah gitu kan. Nah, demi Allah, saya tidak akan deh. Kan dia sumpah, sumpah-sumpah aja kan nggak sebut nama Allah kan. Berarti syaratnya nggak terpenuhi. Kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah jangan terima. Ya. Man kana yahlif falyahlif billah. Siapa yang mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Karena syaratnya tadi, ya. Tadi kan rukunnya ya, mahluf bihi. Itu mesti dengan nama Allah, nama Allah bukan sekedar Allah, nama-namanya. Boleh juga War-Rahman. Tapi kita jangan mengelabui orang, ya, mengelabui orang. Ini gini ya. Ini buat teman-teman yang belajar bahasa Arab ya. Wallahi kan harokatnya kasroh ya. Nah, ini sumpah, berarti ini wawunya wawu kosam yang tadi saya sebut. Kalau dia sebut wallah seakan-akan sukun, ya. Ini kalau orang yang bisa bahasa Arab, dia akan ngelabui. Wallah, demi apa kamu? Wallah. Ntar dia wah kamu katanya udah sumpah. Enggak kok, saya maksud wallahu, wahullaha. Wallahu ya, kalau wahullaha malah keliru. Wallahu, ya. Takdirnya apa? Allahu alam, kata dia. Nah, ini dia ngebohongin orang nih, tauria, nggak boleh. Akan dianggapnya apa? Dia dianggap yang didengar orang-orang ya Allah, ya. Nggak bisa dia kayak gitu, ngeles kayak gitu. Sehingga orang akan menerima sumpah dia karena dia udah pakai wallah, wallah. Nah, kita sendiri boleh juga pakai nama-nama selain Allah, nama Allah yang lain. War-Rahman, War-Rahim, Wal-Ghaffar, War-Razzaq, begitu. Ya. Nah, yang penting tadi rukunnya terpenuhi itu. Rukunnya itu diketahui, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Dan sumpah jenisnya yang mana? Bukan yang biasa kayak itu. Sumpah deh. Nah, itu lagwi namanya itu. Ketika tidak ditunaikan, tidak ada kewajiban kafarat. Tapi kalau sumpah yang terpenuhi rukun dan syarat dan sungguh-sungguh itu namanya munakidah. Sumpah apa tadi namanya? Munakidah. Terpenuhi rukun syarat. Memang dia menyengaja. Maka ketika tidak mewujudkan, tidak melakukan apa yang disumpahkan, atau malah melanggar apa yang dia sumpahi, maka wajib bayar kafarat. Nah kalau sumpah palsu memang sengaja mau bohongin orang, mau nipu orang, lain lagi. Nah, bayar kafarat juga, nah, begitu. Tobat juga. Nah, karena ada tanda kefasikan yang besar pada diri. Ya, ada tanda kefasikan yang besar. Ya. Gak apa-apa ya, mukadimahnya, prolognya panjang, biar ngerti gitu. Panjang ini kan juga to the point ke rukun, syarat, contoh gitu. Nah, sekarang kita masuk ya ke permasalahan. Qala al-muallif kata Ibnu Hajar an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah dari Rasulullah SAW annahu adraka Umar ibn al-Khattab fi raqbin bahwa ya Rasulullah SAW pernah mendapati Umar bin Khattab itu berada di sebuah kafilah rombongan. Ya, rombongan kendaraan onta gitu. Pokoknya kafilah lah. Wa Umaru yahlifu bi abi. Waktu itu Umar bersumpah tapi bukan dengan nama Allah, bi abi dengan nama bapaknya. Fanadahum Rasulullah.
Maka Rasulullah SAW memanggilnya. Ya, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, ala ketahuilah sesungguhnya Allah innallaha yanhaakum, melarang kalian an tahlifu bi abaikum. Melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Karena Umar waktu itu mengikuti kebiasaan dia waktu itu masih jahiliyah dulu. Faman kana halifan, barang siapa yang mau bersumpah, falyahlif billah. Maka dia mesti bersumpah dengan nama Allah saja, auliyasmut. Atau dia diam aja, nggak boleh. Jangan demi Allah, demi Rasulullah, demi apapun, demi semesta. Oh, semesta itu apa lagi itu? Ah, itu nggak boleh, itu syirik. Karena Nabi sabdakan, ya, man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, dia telah berbuat syirik. Kemudian, wa fi riwayatin Abi Dawud wa Nasa'i. Dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, ya, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andadi wala tahlifu illa billah wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Hurairah secara marfu disandarkan pada Nabi. La tahlifu, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, ibu kalian. Ya. Wala bil andad. Bil andad itu kan apa namanya tandingan. Itu dengan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Ya. Wala tahlifu illa billah. Janganlah kalian bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah. Dan wala tahlifu billah illa wa antum shadiqun. Jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama Allah kecuali kalian jujur, kalau enggak nanti gomus, menipu. Nah itu. Ya, kan banyak tuh orang gitu, sumpah untuk menipu. Sumpah. Nah, ini dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Ini bahaya juga ini. Ya. Barakallahu fiik. Dan juga nggak boleh bersumpah begini. Ya, demi Allah, kalau itu benar, dia kan mengingkari. Ini dia mengingkari suatu. Kalau yang saya ingkari itu benar, saya jadi Yahudi, Nasrani, saya jadi kafir, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun dia yakin ya, dengan apa yang dia katakan, itu nggak boleh. Ya, itu haram. Tapi wajib bayar kafarat nggak? Tidak. Dia mesti bertobat aja. Ya, nggak boleh. Dia harus mengucapkan kalimat-kalimat pengingkaran atau penetapan yang tidak ada unsur kekufuran. Nah, itu kan bahaya itu. Walaupun yakin. Saya misalnya nih, ini taplak ini warna merah, saya yakin. Ada orang bilang, itu warnanya apa ya? Yang mirip-mirip ini. Nah, ya, itu apa? Jingga itu merah, jingga pink, merah. Sumpah demi Allah, ini merah. Bukan itu pink. Demi Allah, saya rela jadi Yahudi Nasrani kalau ini bukan merah. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh demikian. Ya. Nah, kemudian ya. Wan Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminuka ala ma yusaddiquka bima sahibu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpahmu itu haruslah apa yang dibenarkan oleh teman. Jadi sumpah itu seperti penegasan, penguatan kalimat. Ya, terkadang saya bilang besok saya kemarin sudah melakukan. Terkadang orang yang kita ajak bicara ragu. Kita kasih kata penegasan. Benar, sungguh saya kemarin sudah melakukan. Dia masih ragu, baru. Demi Allah, saya kemarin sudah melakukan. Baru dia buat percaya. Begitu. Itu penegasan. Nah, kata Nabi di sini, yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka. Sumpahmu itu ialah yang itu temanmu membenarkan apa yang kamu ucapkan. Dalam riwayat yang lain, riwayatin al-yamin ala niyatil mustahlif. Ya, sumpah itu menurut niat orang yang meminta sumpah. Sumpah kamu? Iya, sumpah demi Allah. Berarti dari hadis ini, al-hadis dalilun ala annal yamin takunu ala niyatil muhallif
wala yanfa'u biha niyatul halif idza nawa bihi ghaira ma azhara. Berarti sumpah itu ya, dia adalah bukti. Hadis ini adalah bukti bahwasanya sumpah itu ya berdasarkan niat orang yang meminta sumpah pada dia atau lawan bicara dia. Bukan berdasarkan niat orang yang bersumpah. Ya. Jadi misal begini. Saya ngomong sama ibu. Saya kemarin sudah melakukan. Ya, ibu bilang, "Enggak, kamu belum melakukan," gitu. Saya belum melakukan. Ya. Saya bersumpah, demi Allah saya sudah lakukan. Yang dianggap adalah itu. Karena untuk meyakinkan ibu yang saya angkat bicara. Nggak bisa saya ngeles. Oh, maksud saya demi Allah, saya sudah melakukan kemarin-marinnya lagi, bukan kemarin. Itu nggak bisa. Nggak boleh. Jadi kalau masuk pengadilan, yang dianggap adalah berdasarkan niat orang yang diajak bicara. Paham sini nggak? Ya, nangkap ya. Jadi kita nggak boleh mengelabui orang dengan sumpah yang munakid, yang betul-betul sudah terwujud rukun dan syarat, dengan niat orang yang bersumpah. Tapi kan niat saya nggak kayak gitu, nggak dianggap niatnya. Yang dianggap adalah apa yang tertutur, terucap begitu, untuk meyakinkan lawan bicaranya. Nah, hadis ini juga ya, al-has ala sadaq ala sidqi fil yamin. Mesti jujur dalam bersumpah. Ya, mesti jujur dalam bersumpah. Nah, kemudian hadis ini juga inna man istahlafa ala syai'in fanawa fil halif ghairah fa'tibaruhu bi niyatil mustahlif mutlaqan. Jika seorang disuruh bersumpah atas suatu hal, lalu dia berniat hal yang lain, maka yang dibenarkan adalah niat orang yang menyuruh sumpah dia secara mutlak. Bukan niat dia pribadi. Nah, itu yang kayak tadi disebutkan. Kemudian berikutnya wa an Abdurrahman ibni Samurah, dari hadis Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khairun." Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, ya, wa idza halafta, jika engkau bersumpah ala yaminin, terhadap suatu hal, suatu sumpah, wa ra'aita ghairaha khairun khairan minha, kemudian Anda melihat ada hal lain yang berbeda dengan isi sumpah Anda yang ternyata lebih baik daripada isi sumpah Anda, ya. Misal saya ngomong begini, demi Allah saya tidak akan datang ke situ. Habis saya bersumpah, saya melihat kalau datang ke situ lebih bagus buat hidup saya, lebih bermanfaat buat saya dan orang lain. Ya, kayak gitu kan? Ya, maka fir an yaminik, bayar kafarat atas sumpahmu tadi. Bayar kafaratnya tadi apa? 4 hal tadi. Bebasin budak, puasa 3 hari berturut-turut, beri 10 makan orang miskin, atau beri pakaian 10 orang miskin. Wa'ti billadzi huwa khairun. Dan lakukan aja yang lebih baik itu. Nggak boleh gengsi, nggak boleh bertahan. Kalau memang lebih baik. Demi Allah, saya tidak akan pergi ya setelah ini contoh ya. Ini saya nggak lagi sumpah, ntar saya bayar kafarat lagi. Ini contoh, ini lagu ya. Bukan akidah ini. Demi Allah, saya tidak akan selepas ini, demi Allah, saya tidak akan makan gorengan lagi. Ini kan gorengan halal, cuman memang nggak baik buat kesehatannya. Setelah dia diet, tahu, demi Allah, saya tidak akan makan gorengan lagi. Ternyata makan gorengan. Nggak cukup istighfar. Saya istighfar deh. Nggak, mesti bayar kafarat. Oke, itu kalau dia makan gorengan. Aduh, katahan juga nih. Nah sekarang, ya, dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang baik. Ya, sesuatu hal yang baik. Ya, demi Allah deh, saya nggak akan makan sayuran lagi. Setelah dia keselak, dia nggak mau makan sayuran lagi. Karena keselak makan sayuran, demi Allah saya nggak akan makan sayuran lagi kalau begini. Padahal sayuran itu baik. Kemudian dia lihat setelah mendengar pengarahan ahli gizi, kesehatan, dokter, wah ternyata sayuran baik buat dia. Maka kata Nabi, udah lakukan yang terbaik itu.
Daripada isi sumpah nggak mau makan sayuran. Tinggal bayar kafarah. Nggak boleh gengsi. Paham sini ya? Hadisnya wa fi lafdzil Bukhari, dalam lafaz Bukhari, fa'til ladzi huwa khairun, lakukanlah yang lebih baik pada isi sumpah. Wa kaffir an yaminik, dan cukup bayar kafarat dari isi sumpahmu tadi. Wa fi riwayatin li Abi Dauda, dalam riwayat Abu Daud, wa kaffir an yaminik tsumma ati alladzi huwa khair. Ya, cukup bayar kafarat dari sumpahmu tadi dan lakukan yang lebih baik tadi. Ini semakna semua, ya, wa isnaduhu sahihun. Sanadnya sahih. Berarti yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, ya, apabila ada orang yang bersumpah atas suatu hal, namun ternyata kalau dia tetap berpegang dengan hal tersebut nggak lebih baik daripada yang bertentangan, maka dia lakukan aja yang bertentangan tadi. Cukup bayar kafar. Nah, dan jangan kita menjadikan nama Allah dalam sumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Jangan. Demi Allah, saya nggak akan datang ke rumah paman saya lagi karena lagi mau musuhan. Itu nggak boleh, ya. Untuk silaturahmi. Nah, jangan demikian. Ya berantem sekarang kan nggak bisa jadi besok bayan. Maka jangan kayak begitu. Kemudian masih di bab sumpah ini, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yamin faqal insyaallah falah hinsa alaih. Ah, sekarang nih pakai insyaallah. Demi Allah, insyaallah. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, barang siapa yang bersumpah ala yamin, atas suatu sumpah atau suatu hal, faqala insyaallah. Tapi insyaallah, ya. Kemudian dia melanggar isi sumpahnya, fala hinsa alaih. Berarti dia tidak ada denda. Ya, tidak ada denda, artinya tidak ada kafarat, tidak dianggap tidak melanggar. Ya, tidak melanggar. Nah, berarti dia dianggap tidak batalin sumpah. Begitu, ya. Nah, berarti dari sini jika seorang bersumpah dengan mengucapkan insya Allah, kemudian dia tidak merealisasikan isi sumpahnya, dia tidak dianggap melanggar sumpah. Ya, ini mendapat mayoritas ulama. Ya. Dan insya Allahnya itu, ya, kata para ulama nih, saya bacakan dari kitab Tuhfatul Hukam, la takfi an-niyah fil istisna, bal la budda minat talaffuz bihi. Insya Allah itu harus diucapkan, nggak boleh dalam hati. Nggak boleh dalam hati. Niat dalam hati aja, nggak boleh, mesti diucapkan. Ya, ibu bersumpah pada suaminya, saya bersumpah deh, nggak akan ke mall itu lagi. Dalam hati insya Allah. Tiba-tiba ke mall itu, kamu ke mall itu lagi tuh, bayar kafarat kamu. Enggak kok, kan insya Allah dalam hati nggak bisa, tetap bayar kafarat. Ya. Tapi kalau dibilang insya Allah, itu. Ke mall itu lagi, bayar kafarat ya? Enggak. Nah, ya. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kanat yaminun nabi la wa muqallibil qulub. Rahu al-Bukhari. Nah, Ibnu Umar mengabarkan bahwasanya Nabi pernah bersumpah, isi sumpah Nabi adalah tidak wa muqallibil qulub. Kan tadi sumpah itu kalau bahasa Indonesia demi Allah gitu. Oke, sah. Kalau dalam bahasa Arab demi itu pakai huruf waw atau ba atau ta. Nah, di sini wa muqallibil qulub. Muqallib al-qulub sifat Allah yang membolak-balikkan hati. Tidak demi zat yang membolak-balikkan hati. Nah, itu dianggap sah. Ya, berarti di sini boleh bersumpah dengan sifat Allah. Ya. Dan tidak hanya nama-nama Allah, sifat Allah. Membolak-balikkan hati adalah diantara sifat Allah. Ya. Apalagi sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Nah, kemudian
Wa an Abdillah ibni Amr, dari Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan jaa a'rabiyun ila Nabi. Datang orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, bertanya, ya Rasulullah, mal kabair. Wahai Rasulullah, dosa besar itu apa sih? Ya, dosa-dosa besar itu apa? Kata Nabi, pada karol hadisa, kemudian beliau menyebutkan hadisnya, ya wa fihi qultu wa mal yaminu al ghamus. Tadi kalau ibu ada yang bawa buku Bulughul Maram enggak? Enggak disebutin ya. Tadi itu ya. Dosa-dosa besar adalah syirik, kemudian durhaka pada orang tua, membunuh jiwa, dan bersumpah palsu. Ya, baik. Wamal yamin qamus, apa itu ya, bersumpah palsu? Qala walladzi yaqtati'u malim ri'in malim ri'in muslimin wa huwa fiha kadibun. Yaitu sumpah yang digunakan untuk mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain, padahal dia dusta. Ya, nah, itu termasuk dosa besar. Dosa besar itu paham dah ibu dosa besar. Beda sama dosa kecil itu apa? Ya. Dosa besar ialah dosa yang terdapat ancaman, ya, ya, terdapat ancaman laknat, ya, laknat, apalagi neraka, apalagi ya, ya, ada had di dunia. Had di dunia itu apa? Oh, dia maling, mencuri, potong tangan. Kalau dia menuduh muslim berzina padahal nggak punya bukti, nggak punya saksi, apa? Cambuk. Kalau dia membunuh, kisos. Kalau dia mencelakakan fisik orang lain, giginya ditonjok patah, bayar diat gitu. Nah, pokoknya yang ada pidananya, yang ada pidananya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Ya, yang dapat laknat, dapat ancaman neraka, dapat had, ya. Yang kemudian apa? Allah dan Rasul berlepas diri. Ini Allah, Rasul berlepas diri. Semisal contohnya hadisnya apa? Ya, man siapa yang tinggal di negeri kafir, fa ana bariun minhu. Aku berlepas diri darinya. Jadi Rasul nggak mau ikut campur lagi sama orang tadi. Kata Nabi, siapa yang man ya man mukimun, siapa yang tinggal di negeri kafir, maka Rasul berlepas diri darinya. Berarti itu dosa besar. Nah, begitu ya. Nah, dosa besar itu ada kepada Allah, ada kepada makhluk. Kalau kepada Allah, tobat. Kalau kepada makhluk, tobat dan kembalikan hak. Minta maaf itu kalau nggak bisa kembali, apa namanya, nggak kembalikan haknya dia, baru minta maaf. Istihlal namanya, minta dihalalkan. Nah, kalau kepada makhluk itu tiga hal, terkait harta, darah, kehormatan. Kehormatan apa? Nuduh dia palsu, gibah dia gitu. Nah, itu. Maka nggak cukup tobat, kembalikan hak. Kembalikan hak kan kehormatan nggak ada tuh, minta dihalalkan. Ya, minta dihalalkan. Terkait harta apa bukan? Darah.
Oh, kalau harta dia boleh nggak maafin. Misal HP-nya dicuri, nah balikin HP saya, udah saya jual lagi. Kembalikan, hutang, dia nggak mau bayar. Saya mohon maaf, nggak bisa. Nah, itu dia berhak untuk menagih di akhirat. Itu ya, itu yang pertama. Terkait darah, dia berhak juga nggak memaafkan. Misal, anaknya dibunuh, ya, dia mesti dikisos. Terus yang ngebunuh mau maafin saya, nggak bisa. Itu boleh. Nah, sekarang terkait urusan hati, kehormatan misalkan. Kalau dia minta maaf, ya udah maafin, ya maafin. Maafin. Nah, sekarang nggak mau dimaafin, ya udah dia udah bertobat sama Allah, sudah minta dihalalkan, ternyata nggak mau, udah selesai urusan dia. Udah ya udah, ya utang. Oh, ini terkait harta berarti utang tuh ya. Itu dia siapa nggak mau bayar utang? Di zaman Nabi aja bu, di zaman Nabi nih, sahabat. Nabi bilang, "Walladzi nafsi biyadi, lau anna rajulan qutila fisabilillah, summa uhyiya, summa qutila maratain, wa huwa ya wa indahu dainun la ma dakhala jannah hatta yughda anhu dainun." Barang siapa ya, kata Nabi setelah bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya seorang terbunuh jalan Allah, perang, kemudian mati, apa dihidupkan lagi, perang lagi, mati lagi, tapi dia punya utang, nggak bisa masuk surga sampai dilunasin hutangnya. Kalau kewajiban, enggak. Jadi dia hanya berhak menagih terus. Ya, sebagaimana dia juga berhak membebaskan, mengikhlaskan, mengikhlaskan. Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jika orang yang berutang punya kesulitan, maka kasih tenggang waktu. Kasih tenggang waktu ke tempo berikutnya. Tapi kalau kamu sedekahkan itu lebih baik jika kalian mengetahui. Tapi dia punya hak juga untuk nggak mau ikhlasin. Tetap tagih terlebih lagi kalau dia juga punya kebutuhan. Uangnya nggak dibalikin. Nah makanya kalau mau utang tuh dicatat. Ya pembahasan hutang waktu itu kita udah bahas tuh rukun-rukunnya di sini. Dicatat. Ada saksi. Ya, iya, ya saya tahu. Ya, gini ya. Tinggal berpergian di negeri kafir itu diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Yang pertama, untuk berobat ketika di negeri dia tidak ada pengobatan yang dia inginkan. Yang pertama. Kalau di negeri dia ada, ya udah, jangan latah dikit-dikit ke Singapura, dikit-dikit ke Cina, dikit-dikit ke Amerika. Nah, yang kedua, untuk belajar suatu ilmu pengetahuan yang di negeri dia tidak ada dan manfaatnya untuk kemaslahatan negeri dia. Misal, teknologi bor sumur di daerah Gersang. Oh, bermanfaat buat negeri dia di Gunung Kidul, di Jawa yang tandus. Belajar di universitas atau institut di dalam negeri atau di negeri Islam nggak ada tuh ilmu geologi ngebor tanah Gersang itu. Adanya di Amerika, ada di Eropa, ada di Cina. Itu ya. Nah, yang ketiga, mencari nafkah yang dia hanya ada di negeri kafir. Di negeri dia nggak ada. Dia nggak bisa dapat kerja. Kalaupun demikian ya, ya, kalaupun di negeri dia nggak ada, upahnya di bawah UMR semua. Nah, itu baru boleh dengan syarat lagi dia mampu izharuddin. Apa itu izharuddin? Menampakkan agamanya. Menampakkan agamanya yaitu dia tidak terpengaruh dengan agama sana. Dia tetap sholat. Kalau kalau dia ikut suaminya perempuan, dia pakai kerudung, dia tetap pakai jilbab, tetap aurat. Kemudian ya
Dia mampulah memproteksi diri dia. Ya, tinggal di negeri kafir itu, waduh, ya berat bu, makan aja susah, ya, sholat aja susah, rest area nggak ada musola, ya. Kalau di Eropa bandara-bandara nggak ada musola, ribet, ya. Mau wudhu di mana, bingung. Nah, berarti kalau ke Eropa, negeri kafir ya, traveling aja sementara, liburan itu nggak boleh, itu nggak boleh. Ada urusan pekerjaan, ketemu klien yang memang mesti di situ, ya itu ada hajat, tapi dengan syarat tadi, dia mesti menampakkan agama. Ya, begitu. Adapun orang yang pindah keluarga negaraan karena kabur aja dulu gitu. Kabur ke Inggris, ke Prancis, ke Amerika, tinggal permanen di situ. Ya, padahal di negeri dia juga ada kok lowongan pekerjaan. Nggak boleh, Bu. Emang ciptaan Allah situ doang. Nah, di Lembang ya ciptaan Allah. Nggak bisa. Boleh yang kayak gitu untuk dakwah. Boleh. Ya. Nah, banyak teman-teman saya itu kemarin ke Argentina. Dakwah. Ya, ke Argentina. Ada komunitas muslim di sana. Dikit. Tapi nggak apa-apa. Ya. Teman-teman saya masuk ke komunitas muslim dan komunitas-komunitas yang ateis. Kan Argentina Katolik, Katolik Roma. Tapi di juga ada tuh yang ateis-ateis yang pemudanya tuh yang bandel-bandel. Nah, itu sasaran mereka. Nah, Argentina kan negeri kafir. Wow, negeri kafir undang-undangnya, Bu. Undang-undang konstitusi mereka jadi presiden aja wajib Katolik Roma. Dulu ada imigran Suriah. Nah, ini rusaknya. Namanya Carlos Menem. Pernah dengar nggak? Jadi presiden Argentina. Dia itu Muslim, ya. Dia orang Suriah. Cari nafkah di Amerika Latin, di Argentina. Akhirnya masuk birokrat, masuk partai politik, akhirnya nyapres. Gak bisa, kecuali Katolik Roma. Kan jadi Katolik dia. Ya, jadi Katolik Roma. Nauzubillah. Ya, jadi Katolik Roma itu Carlos Menem. Carlos Menem. Ya, nah, itu sampai dia pindah agama. Pindah agama. Masih hidup apa tuh meninggal ya? Pokoknya dia mantan presiden Argentina. Namanya Carlos Menem. Kalau yang mau searching silakan. Udah meninggal apa masih hidup? Carlos Menem. Nah itu bahaya tuh. Ya kita nggak kuat kita akhirnya ngikut. Nah, makanya ke sono mesti Idharudin punya bekal agama yang bagus. Ya nanti kita kagum sama mereka. Nggak boleh kita ke Jepang. Orang Jepang rapi ya. Akhirnya kita celah-celah kaum muslimin. Sebobrok-bobroknya kita kaum muslimin di sini nggak beraturan, mereka bertauhid. Serapi-rapinya orang Jepang, mereka ateis, Shinto, penyembah matahari. Begitu. Ya mungkin kita jadikan tuh orang Jepang kafir aja disiplin, harus nah itu nggak apa-apa. Tapi jangan mereka jadi acuan, dipuji untuk mendiskreditkan kita dan agama kita nanti, ya. Tapi kita boleh sebut, tuh Jepang yang kafir aja dia disiplin loh. Masa kita enggak? Nah itu Pak, boleh. Ya, harusnya kita yang lebih disiplin. Nah itu boleh. Itu mereka aja bersih loh, nggak buang sampah sembarangan. Nah itu boleh. Masa kita muslim yang diatur di agama kita malah buang sampah sembarangan. Gak boleh nih. Nah itu baru tidak mengapa. Tapi yang ada sekarang apa? Orang-orang kafir itu dipuji setinggi langit. Jadi acuan. Ya. Karena kita kagum di situ. Jangan ngeles ibu ya. Ciptaan Allah di Swiss ya. Banyak bu di negeri muslim. Ya. Orang mereka aja datang ke sini kok. Ya, mereka datang ke Lombok. Bro, ke apa tuh yang di Sulawesi itu. Danau apa itu? Ya, mereka aja datang ke Danau Singkarak, datang ke Toba, ya, ke Bukit Tinggi. Mereka datang kok ke Jawa, ya, ke Banyuwangi, main ngapain? Nah, itulah bahaya. Nanti kita kagum ke mereka. Makanan susah,
Ya ingat ya, kalau di sana makan makanan yang daging itu lihat label halal. Oh di sini nggak perlu. Oh di sini kita makan mie ayam ngapain kita tanya halal nggak nih? Mana label MUI? Mana ngapain orang yang jual jelas jual Muslim. Nih Jawa mayoritas Muslim. Ada jual mie ayam itu Muslim. Jawa maksudnya yang basis Muslim ya. Kalau di Solo lah enak itu ntar. Ya, kalau di Solo banyak sate guguk ya. Nah itu udah jelas ngapain. Kecuali di Toba itu jangan makan kecuali yang ada label halal ya. BPK. Wah, ini bukan babi nih, bukan lapo nih BPK. Totonya babi panggang karo. BPK babi panggang. Saya pernah safari ke Sumatera Utara. Ya, semua itu udah. Mau Kabanjahe, mau Merek, mau ke daerah atas itu yang tempat jeruk yang disebut jeruk Medan. Padahal itu bukan di Medan. Bukan di Brastagi, atasnya lagi. Bukan Sidempuan. Yaitu apa bukan Batak, apa satu lagi? Bukan Nias kan di luar pulau. Aduh, lupa sih saya namanya apa tuh. Yang marga ginting itu orang apa tuh? Jadi mereka nggak mau disebut orang Batak. Ginting, Sembiring. Bukan nggak ada orang Medan ya? Juga bukan orang. Ibu orang Medan? Enggak, itu kan ada ini nih. Oh Binjai, berarti tahu ya. Ini boru Batak. Kalau ini yang Majua-Majua itu bahasa apa itu? Iya, utara. Kan kalau Horas Bah itu. Kalau Majua-Jua itu apa? Bukan ya. Nah itu pokoknya daerah situlah. Itu yang jeruk. Pegunungan kebun jeruk yang kemudian kita kenal jeruk Medan. Wah itu babi aja berkeliaran di situ. Ya, babi aja berkeliaran. Saya ke situ mau ke toilet, waduh, ada kandang babi. Nah, karo. Iya, karo. Kok jadi lupa nyebut karo aja lupa. Mau nyebut karo aja lupa. Ya, nyebut karo aja lupa. Ya, nah itu kita cari makan justru baru tanya halal nggak. Kalau enggak BPK semua babi panggang karo itu. Nah, tapi kalau di sini nggak perlu. Nah di negeri kafir juga begitu. Sulit kita makan mie instan ada minyak babi. Nah, itu susah ke negeri kafir. Makanya hati-hati. Nah, telur rebus saja terus sama buah. Hmm. Kemudian, oh belum selesai ini ya. Banyak lagi nggak hadisnya. Cukup deh ya. Berarti belum selesai ini. Ya, udah jam 9. Baik, cukup kali ya. Ada yang mau ditanya enggak? Ah, Ibu udah ngucap, saya ikhlasin. Oh, kalau dalam hati enggak, mesti diucapkan. Ya, ya, ya. Mengikhlaskan hutang itu ketika diucapkan. Ya, ah, tapi ibu dalam hati ya. Sebenarnya ibu dalam hati ya saya ikhlasin. Ya udah ibu nggak perlu nagih. Tapi bagi pihak yang keluarganya tadi dia berkewajiban membayar. Karena nggak ada lafat dari ibu, nggak ada lafat. Hmm.
Hmm, ya. Ya udah nggak usah ditagih, ibu kan udah niat niat dalam hati ya. Tapi ketika mereka bayar, ibu nggak apa-apa terima. Tapi kalau udah ibu ikhlasin, berarti itu udah ibu nggak boleh nagih lagi. Udah ikhlasin ucap ya, itu kayak orang udah memberi, minta lagi. Kita udah bahas waktu itu di sini pembahasan hibah. Ya, kalau orang udah memberi, minta lagi itu nggak boleh. Nabi sabdakan, ar-raji fi hibatihi kamasil kalb alladzi qa'a idza syabi'a tsumma raja'a. Orang yang menarik lagi pemberiannya itu seperti anjing yang kenyang, muntah, makan lagi hasil muntahan. Ya, kalau ibu udah ucapin, jangan tagih. Tapi kalau ibu nggak ucapin, dalam hati aja dibayar, ya nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Yang penting itu acuannya. Ya. Nah, ibu eh, dapat pahala besar ini. Pertama ya, ibu dapat doa rahmat dari Nabi. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Ya, Allah merahmati seseorang yang dia gampang dalam membeli, menjual dan menagih. Ya. Nah, kita ngutangin orang nih. Itu kan hakikatnya bantu orang lain ya. Ya, man nafasa muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kata Nabi, siapa yang meringankan beban seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan beban-beban dia di akhirat kelak dari beban-beban akhirat. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan memberikan hutang itu lebih afdol pada sedekah. Nah, karena kalau sedekah ibu berapa aja dong? Dia butuh 1 juta ibu, ini saya sedekah 100.000 aja. Tapi kalau ibu kasih 1 juta itu meringankan beban. Ya, nah ibu kasih tempo sebulan. Sebulan baru dibayar 30 hari mendatang. Sebulan 30 hari ya. Maka di sisi Allah, ibu dapat pahala sedekah per harinya 1 juta. 30 hari kemudian baru dibayar. Ibu dapat pahala di sisi Allah 30 juta sedekah. Dibayar juga. Alhamdulillah. Duit balik dapat pahala sedekah. Itu baru dari pahala sedekah aja. Belum lagi pahala meringankan beban sesama muslim. Ya. Nah kemudian ada hadis yang lain. Ternyata tempo pertama udah jatuh, dia belum sanggup. Dia kemudian minta tangguh. Minta tangguh, ya udah minta tangguh lagi dong. Ibu kasih tempo lagi. Maka perharinya sampai jatuh tempo di kali kedua, perharinya ibu dapat sedekah double, 2 juta. Begitu. Nah, makanya kalau berhutang itu harus hati-hati ya. Berhutang itu ada hukumnya, ada mubah, ada haram, ada wajib. Nah, ada mubah, ada haram, ada wajib. Nah, kalau yang haram berhutang untuk yang tidak mendesak dan tidak kemampuan untuk membayar atau potensi untuk membayar itu nggak ada. Makanya dia haram. Ketika saya ngutang dong, itu aja dia udah dosa. Ya, apalagi zaman sekarang ada orang ngutang udah niat nggak mau bayar. Udah niat nggak mau bayar. Ini kata Nabi SAW, ya man tadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaqiyahu iyahu laqiyallaha sariqan. Siapa yang berhutang udah niat nggak mau bayar, maka dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan statusnya sebagai pencuri, maling. Ya, yang pertama nih hutang yang haram. Ya, yang kedua hutang yang mubah pada perkara yang mendesak dan dia punya potensi kemampuan untuk membayar. Ini mubah. Ya, nah konsep dari hutang itu kan adanya kebutuhan dan adanya potensi untuk membayar. Potensi untuk membayar, apakah jangka waktu yang ada itu dia bisa sanggup bayar? Kalau enggak, dia punya aset yang bisa dia jual. Ya, dia bisa jual untuk diberikan sebagai ganti dari hutang. Nah, yang mubah boleh, boleh, nggak ada dosa, gitu, nggak ada dosa. Nah, yang ketiga yang wajib. Nah, berhutang wajib, berhutang untuk menyelamatkan jiwa. Misal anak sakit, berobat ke dokter ke rumah sakit gak ada duit.
Ya, nggak ada duit. Tapi ada barang nih, atau ada aset yang kita bisa jual, maka kita wajib berhutang. Wajib berhutang, menyelamatkan nyawa lebih utama. Jangan pelit buat nyawa keluarga sendiri. Ah, daripada saya jual mobil, jual rumah, biarin deh ini satu lewat. Dosa dia, nggak boleh. Ini wajib berhutang. Begitu. Ini 3 hukum hutang. Begitu ya. Dan makruh. Ya, satu lagi makruh. Bukan 3, makruh. Makruh tidak sampai haram. Ya, yang dia berhutang tidak pada hajat, namun memiliki potensi kemampuan membayar. Ya, iseng aja dia ganti HP ya. Padahal nggak mendesak ganti HP, padahal HP-nya masih bisa ganti HP. Ya, utang. Nah, kan sekarang ada tuh gitu. Saya pernah itu diituin apa orang yang jualan HP itu sales-salesnya ya pegawainya. Mama, saya salahnya pakai perhatiin lagi. Kalau saya enggak, udah lewat. Ini cicilannya ini Pak. Ah, nyicil. Beli HP aja suruh nyicil kita. Ya Allah. Wah nyesel saya berhenti. Hah? Suruh beli HP aja nyicil. Ngapain beli HP nyicil? Tapi sekarang setelah saya telusuri, oh iya emang orang gitu ya. Nah, butuh validitas, flexing, gaya hidup. Ya, HP saya gini ngapain ganti orang masih bisa kan fungsinya. Orang gengsi, nggak mau pakai HP Xiaomi, maunya pakai iPhone, pakai itu. Waduh, ya itu gaya hidup yang menjebak. Cukup kali ya. Pekan depan masih ada nggak nih?